Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 3 pelajaran 10. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran 10. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah nikmatnya. Mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkurang nikmatnya. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih arti bersyukur? Arti bersyukur dalam Islam, syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kejadian yang baik. Marilah menjadi hamba yang bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur, dialah orang yang paling beruntung. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita mencoba menghitungnya, pasti tidak bisa mengetahui jumlahnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam firman-Nya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. An-Nahl ayat 18. Allah telah memerintahkan syukur nikmat yang telah diberikan. B. Sikap bersyukur. Sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari sama-sama kita bernyanyi untuk menghilangkan penat atau kebosanan dalam belajar. Ayo bernyanyi.
bersyukur dengan nada lagu bangun tidur. Bangun tidurku terus mandi. Seperti itu nadanya. Ya, siap? 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Wah, hebat, semua bisa bernyanyi. Ya, yang mau bernyanyi silahkan bernyanyi. Dan jika tidak, harus bernyanyi karena untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar. Sudahkah kita bersyukur dengan sepenuh hati? Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Jadi, bersyukurlah dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih. 3 tanda kita bersyukur. Yang pertama, syukur melalui hati. Hati senantiasa ingat kepada Allah di atas segala nikmat yang dimiliki. Yang kedua, syukur melalui lidah. Berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mengungkap kata-kata yang baik. Yang ketiga, syukur melalui perbuatan, bersedekah, dan melakukan amal soleh. Hargai segala yang kita miliki. Hari-hari bahagia dimulai dengan hati yang bersyukur. Boleh jadi rezekimu itu berupa sehat walafiat, atau mungkin ditutupi setiap kesalahanmu, atau diselamatkan dari keburukan, atau orang suka kepada kamu, atau keluarga yang menghangatkanmu. Jangan membatasi rezeki hanya pada materi. Jadi, sudah sepatutnya dan kita wajib bersyukur. Terutama bersyukur dengan hati yang ikhlas. Mensyukuri semua pemberian Allah sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Terima kasih atas berkahmu ya Rabb. Dan jadikanlah kami orang yang selalu bersyukur kepadamu.
Pilar-pilar syukur. Yang pertama, ketundukan orang yang bersyukur kepada zat yang disyukuri. Yang kedua, cinta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengakui nikmatnya yang begitu banyak dan tak terhingga. Yang keempat, memuji atas nikmatnya. Yang kelima, tidak mempergunakan untuk sesuatu yang tidak disukainya. Macam-macam bersyukur mengacu kepada pengertian iman, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Maka bentuk syukur juga ada 3, yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterimanya. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya, menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik. Menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal yang positif dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang memperoleh nikmat harta benda, maka ia menggunakan harta itu sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika nikmat yang diperolehnya berupa ilmu pengetahuan, ia akan memanfaatkan ilmu itu untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia, dan diajarkan kepada orang lain. Bukan sebaliknya, ilmu yang diperoleh digunakan untuk membinasakan dan menghancurkan kehidupan manusia. Sementara itu, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa mensyukuri anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi 7 anggota badan yang penting. Yang pertama, mata. Mensyukuri nikmat itu dengan tidak mempergunakannya untuk melihat hal-hal yang maksiat. Jadi gunakan untuk membaca dan lain-lain. Yang kedua, telinga. Digunakan hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak boleh didengar. Jadi yang kita dengar ayat-ayat lantunan, ayat suci Al-Quran, dan jangan kita dengarkan lagu-lagu yang dapat merusak jiwa kita. Yang ketiga, lidah, dengan mengucapkan zikir, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengungkapkan nikmat-nikmat yang diberikan. Yang keempat, tangan, digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak mempergunakannya untuk melakukan
hal-hal yang haram. Sepertinya kita membantu orang, membantu teman dengan ikhlas. Itu juga termasuk bersyukur lewat anggota tubuh tangan. Yang kelima, perut dipakai hanya untuk memakan makanan yang halal atau baik dan tidak berlebih-lebihan atau mubazir. Makanan itu dimakan sekedar untuk menguatkan tubuh, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kemaluan. Dijaga kehormatan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti zina dan pergaulan bebas. Yang terakhir, kaki digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat yang baik, seperti ke masjid, naik haji ke Baitullah atau Ka'bah, mencari rezeki yang halal, dan menolong sesama umat manusia. Hikmah bersyukur. 1. Membuat seorang bahagia karena apa yang ia dapatkan akan membawa manfaat bagi ia dan orang-orang sekitarnya. Yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan akan terhindar dari siksa yang amat pedih. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah atau nikmat kepadamu. Dan jika mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur akan disukai oleh banyak orang karena ia adalah orang yang pandai berterima kasih terhadap sesama. Kesimpulannya, syukur kepada Allah adalah memuji Allah atas nikmat dengan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memusnahkan virus corona di muka bumi ini. Dan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.